Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca dari kitab Keluaran, pasalnya yang keempat. Kita akan membaca ayat 18 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakan di ayat yang 29, 30, dan 31. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam perjalanan iman saya yakin dan percaya setiap kita tentunya memiliki pengalaman rohani masing-masing di dalam mengikut Tuhan. Ada yang karena pemberitaan Injil, ya, karena diinjili, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dan dia percaya. Tetapi ada juga yang mungkin melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui karya mujizat, melalui kesembuhan, melalui kelepasan dari sebuah masalah. Ada banyak latar belakang seseorang mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan beriman kepada Tuhan Yesus. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita yang kita gapai, ya, yang kita alami, kiranya itu boleh tetap meneguhkan iman percaya kita. Karena berbicara tentang pengalaman, setiap kita pasti punya pengalaman masing-masing, sehingga membawa kita hari ini mengenal Tuhan. Paling tidak kita harus mengingatnya. Supaya apa? Ketika kita lemah, ketika kita mau undur dari Tuhan, ketika kita mulai tidak berdaya, pengalaman iman, pengalaman rohani itu boleh mengingatkan, meneguhkan iman kita kembali. Ketika kita belum di dalam Kristus dan ketika kita sudah di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, pengalaman ini jugalah yang membawa bangsa Israel yang ada di Mesir, mereka kembali kepada Tuhan. Ketika Harun dan Musa menyampaikan pesan firman Tuhan kepada mereka, mereka ingat kembali betapa besarnya kasih Allah yang begitu peduli kepada mereka. Ketika mereka berseru-seru, ternyata suara mereka didengar oleh Tuhan. Ternyata Tuhan peduli kepada mereka. Dan pada saat itu mereka menyembah Tuhan. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Bapak Ibu Saudara, momen kenangan pengalaman pribadi dengan Tuhan, kiranya itu bisa kita simpan. Sehingga ketika kita nanti mengalami putus asa, kemunduran dalam iman, dalam pengharapan, letih lesu dalam melayani, boleh kembali diteguhkan. Ketika kita mengingat kembali titik balik kerohanian kita, kita pasti bisa mengalami titik jenuh, ya, dalam iman. Ketika mungkin kita sudah berdoa, kita sudah berharap, kita sudah berusaha, tetapi tak kunjung datang apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Tetapi jangan pula lah karena hal-hal yang demikian membuat iman kita menjadi terbatas.
menjadi kerdil, menjadi tidak bertumbuh. Saya percaya kita orang-orang Kristen yang sudah dewasa ya, tentunya tidak mudah digoyahkan dengan hal-hal demikian ketika doa kita mungkin belum dijawab iya oleh Tuhan. Saya percaya hal itu tidak akan pernah membuat kita putus asa. Dan kita akan tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Ketika Tuhan belum menyatakan mujizatnya pun, sebagai orang Kristen dewasa, kita akan tetap melihat bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih baik untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pengalaman rohani kita hari ini itu mempengaruhi kehidupan kita. Saya tidak tahu pengalaman rohani apa yang Bapak Ibu alami bersama dengan Tuhan. Tetapi apapun itu, kiranya itu boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kita kepadanya. Mari nikmati, resapi pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan itu untuk kembali meneguhkan iman kita. Jika ada di antara kita mulai undur, mulai ragu, mulai tidak percaya, mulai mempertanyakan kuasa Tuhan, ingat, perjumpaan mula-mula engkau bersama dengan Tuhan. Itu akan menguatkan, meneguhkan iman setiap kita. Mari kita jalani hari-hari kita dengan tetap berpengharapan. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya, yang juga akan menjaga memelihara kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh memelihara kami, Engkau juga boleh menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa jika ada di antara kami hari ini mulai lemah imannya, mulai meragukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mulai tidak percaya akan Engkau. Kami mau berdoa, Engkau jamah hatinya ya Tuhan, Engkau tolong hidupnya, sehingga kami juga boleh mengingat kembali pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap mereka, setiap kami yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan perlindungan, membutuhkan karya-Mu nyata dalam hidup kami. Kami berdoa, Tuhan yang akan nyatakan dan Tuhan yang akan singkapkan. Jika ada di antara kami yang sakit, kami mulai putus harapan. Kami tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kiranya Engkau melawat, menjamah, memulihkan kehidupan mereka. Dan mereka boleh melihat betapa mereka dikasihi oleh Tuhan. Berkati mereka, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk kehidupan kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk belas kasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong, memampukan kita untuk kita boleh menikmati kembali karya-karya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.